Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua di paket C. Sekarang pagi ini kita belajar tentang sejarah kelas 10 dulu. Nanti baru kita belajar tentang sejarah kelas 11. Oke, pada anak-anakku yang di pondok maupun dimanapun berada atau sambil bekerja, mudah-mudahan anda semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dijauhkan dari segala musibah, dilancarkan segala aktivitas yang anda. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang melawan agresi dengan darah. Artinya, ketika berbicara tentang agresi ini yang kita bahas adalah pada tahun 1947, awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia itu menghadapi dilema. Kenapa? Dilema dalam artian Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, ya, pertama pada tahun 1947. Yang waktu itu setelah 2 tahun merdeka, secara tidak langsung Belanda datang lagi ke Indonesia. Bahwasanya mereka tidak mengakui bahwasanya Papua itu termasuk di dalam negara Republik Indonesia. Mereka ingin melepaskan Papua itu dari Indonesia. Nah, oke. Berbicara tentang ini, dimulainya operasi militer, Kompresi Per pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi Polisionul Belanda. Polisionul itu artinya peperangan pertama lagi dilakukan oleh Belanda pada tahun 1947, ya. Nah, tanggal 20 Juli 1947 Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Di Indonesia, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Fokus dengan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, ini ya tempat negara Belanda yang sudah datang lagi ke Indonesia setelah agresi militer. Agresi militer Belanda pertama ini Belanda juga mengarahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Spiel Troepen IKST di bawah Westerling. Yang ini berangkatan kapten, dan pasukan kan para 1E para Kompakni di bawah Kapten Sisselar, ya. Nah, artinya pengembangan dan beraksi lagi ditugaskan tidak hanya di Jawa, yaitu melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat sampai dengan sangat penting kayak seperti pelabuhan dan perkebunan dan pertambangan, itu yang ingin mereka kuasai. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia simbol palang merah PMI, pesawat yang membawa obat-obatan sumbangan Melayu ditembak jatuh oleh Belanda, mengakibatkan tewasnya Komodo Muda Mars Agustinus Adi Sucipto, ya, Komodo Muda Utara Abdurrahman Saleh pada perwira utama Adi Sumo Wiryo Kusumo. Artinya waktu pesawat PMI ini lewat pada mengantarkan obat-obatan ditembak oleh Belanda pada waktu itu. Nah, sehingga terjadilah misi tidak senangnya dari masyarakat Indonesia kembali. B. Campur tangan PBB. Campur tangan PBB, ya, bahwasanya Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, ya, mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar satuan perjanjian internasional, yaitu persetujuan Linggarjati. Ya, Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras di dunia internasional, termasuk Inggris yang lagi tidak menyetujui penyelesaian secara militer atas pemerintahan India dan Australia. 31 Juli 1947, ya, masalah agresi militer dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan resolusi 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan konflik bersenjata dihentikan. Nah, pada waktu itu Belanda ini aneh-aneh saja, ya. Udah jelas di sini diakui oleh PBB dan beberapa negara yang terlibat dalam PBB. Mereka tidak menghiraukan perjanjian itu, apalagi isi perjanjian Linggarjati yang menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada masyarakat Indonesia, ya. Dewan Keamanan PBB secara de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Dalam resolusi PBB 1947, Dewan Keamanan PBB resmi menggunakan nama Indonesia dan bukan Netherlands Indies. Ya, kita tidak mau membuat negara Indonesia menjadi nama Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu 1 Agustus 1947, ya,
Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya menyatakan dan menerima resolusi Dewan Keamanan. Nah, menerima juga mereka kan, menghentikan pertempuran, dihentikan sementara gencatan senjata. 5 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang menjadi konflik di Indonesia. Komite ini adalah Committee of Good Affairs, Committee of Goods Officer Post Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Nah, itu kata mereka. Yang ketiga ada Perjanjian Linggarjati. Ya. Perjanjian Linggarjati berlangsung di daerah Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili Sultan Syahrir, dan dalam isi perjanjian, nah dengarkan ya, isi perjanjian Linggarjati, isi perjanjian Linggarjati. Isi perjanjian Linggarjati itu adalah Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia atas nama Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, maka Papua tidak masuk ya. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang disebut dengan RIS dengan nama Republik Indonesia Serikat. Salah satunya negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Negara Indonesia Serikat, Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggarjati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia di dalam perjanjian Linggarjati tersebut. Nah, makanya tidak bisa dilanjutkan. Habis itu dilanjutkan lagi dengan perjanjian Renville. Ya. Dalam perjanjian Renville, ya, untuk menguasai pelaksanaan itu bahwa Indonesia menyatakan beberapa tempat. Perjanjian Renville itu adalah satu dalam perjanjian Renville. Ini Renville yang Bapak lingkar merah, bentar. Ya, dalam perjanjian Renville, Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, ya. Habis itu Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Sehingga Papua yang diinginkan mereka ini tidak masuk di dalam perjanjian Renville. Nah, makanya di dalam agresi militer pertama itu mereka berusaha ingin melepaskan Papua dari Indonesia, tidak termasuk di dalam RI Papua tersebut. Makanya dalam perjanjian Linggarjati, Indonesia sudah tidak dihargai oleh Belanda. Kenapa? Karena Bapak lihat di dalam perjanjian itu ada beberapa poin yang dapat merugikan Indonesia atau melemahkan kedudukan Indonesia pada waktu itu. Ya, nah yang kemudian tentara Republik Indonesia yang kedua tersebut dengan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Nah, beberapa daerah Sumatera Tengah, Jawa Timur. Nah, ini ada beberapa tentara negara Republik Indonesia di tempat ini yang harus ditarik. Kenapa ditarik? Karena Belanda merasa ada ancaman, padahal ya secara de facto ya kita sudah sah merdeka dan diakui oleh PBB. Nah, artinya sekarang kita melihat ya tidak adanya kepedulian dari Belanda untuk melaksanakan perjanjian tersebut bahwa Indonesia itu merdeka dengan sendirinya. Sudah merdeka berusaha lagi, sudah merdeka 1947 datang lagi, habis itu sudah selesai datang lagi 1948. Nah, ini Belanda berusaha mencari, makanya sekarang kita lihat bahwasanya memang banyak keturunan-keturunan Indonesia yang berada di Belanda tersebut. Salah satunya adalah bentuk kepedulian Belanda di jalan, nama-nama jalan di Belanda itu adalah dengan nama-nama para pejuang dari Indonesia. Ya, lanjut. Akibat dari perjanjian Renville sebenarnya merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Nah, dari perjanjian ini tadi, perjanjian Linggarjati, kita sudah mulai tidak diuntungkan. Kenapa? Karena ada beberapa daerah tidak dimasukkan dalam NKRI, ya, kedaulatannya. Habis itu di dalam perjanjian Renville kita tambah disudutkan lagi, ditambah mengecilkan. Nah, apa dalam itu? Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan yang disebut dengan PKI Madiun. Ya, dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
Yang kedua, ibu kota RI dipindahkan ke Jogja karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda. Nah, dengan yang seperti ini Bapak lihat bahwasanya Belanda ini berusaha dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan Indonesia. Kenapa? Karena memang negara Belanda itu adalah negara kecil. Negara Belanda itu adalah negara yang dibangun atas dasar keringat masyarakat Indonesia. Mulai mereka datang, ya, mereka datang ke Indonesia setelah mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis, barulah datang Belanda dan Inggris. Nah, di sana mereka sudah melihat kekayaan alam Indonesia, rempah-rempah Indonesia yang sekiranya bisa mereka jual ke Eropa sana. Ya, waktu itu memang harga rempah-rempah itu lagi memuncak. Kenapa? Karena komoditi itu dijadikan sebagai minuman penghangat tubuh di Eropa. Kenapa? Karena di sana dingin, salah satunya. Ya, yang kedua adalah minum rempah-rempah ini dijadikan, kalau di Indonesia dianggap sekuteng ada, habis itu apalagi ya yang jamu misalnya, kalau malam hari ada bandrek. Nah, ini adalah makanan minuman-minuman yang memang berasal dari rempah-rempah. Jadi anak-anakku semua, dengan diputuskannya harga rempah-rempah waktu itu di Eropa dengan harga yang fantastis, harga yang mahal, sehingga Belanda berusaha mencari sumbernya. Sebelum datang Indonesia, kemana mereka sampai? Datang dulu di India, mencari rempah-rempah di India. Akhirnya tidak ditemukan. Nah, karena di India itu memang kalau untuk penghasil rempah-rempah kurang, mereka lebih banyak ke pernak-pernik. Habis itu di India dengan holy color. Tapi setelah mendengar perjalanan, ya, Vasco da Gama, ya, ada beberapa negara seperti Portugis dan Inggris, Spanyol, barulah Belanda datang. Kenapa? Karena ada orang Belanda yang kerja di kapal Portugis. Nah, beliaulah yang menunjukkan jalan sehingga Indonesia ini menjadi daerah incaran mereka intinya. Di mana mereka turun? Mereka turun pertama kali itu ada di Maluku. Sedangkan waktu itu di Maluku sudah menganut agama Islam, yaitu kerajaan Tidore dan Ternate. Nah, melihat rempah-rempah di sana, kalau daerah Maluku kekayaan alamnya itu buah pala. Buah pala paling banyak di Maluku. Ya, namun nanti Belanda ini dengan misi politik divide et impera, politik divide et impera, divide et impera ini adalah politik pecah belah. Mereka menghasut Indonesia sehingga kita melakukan perang saudara. Nah, secara tidak langsung nanti mereka akan mengambil sumber rempah itu sendiri. Nah, sudahlah negara Belanda dibangun dari keringat orang Indonesia. Habis itu negara Belanda diperlebar dengan keringat Indonesia, hasil orang Indonesia dari tanam paksa, ya, mulai dari VOC. Verenigd de Oost-Indische Company. Nah, mulai dari VOC sampai ke India Belanda, sampai melaksanakan tanam paksa, tanaman dari mereka, kita yang nanam di tanah kita, mereka yang mendapat untung yang besar. Nah, tapi tetap Indonesia legowo dengan hal itu dijalani dengan sedemikian rupa. Tapi pada tahun 1947 Indonesia tidak menerima lagi. Kenapa? Karena pertama sudah munculnya para pemikir, ya, munculnya organisasi-organisasi yang bersifat pergerakan, ya, yang menolak anti Eropa, ya, anti jajahan, anti imperialisme, anti kolonialisme. Nah, jadi beberapa pola pikir ini yang menjadikan Indonesia menjadikan tolak ukur bahwasanya kita harus melawan. Nah, makanya di dalam hal ini terjadi pemberontakan PKI di Madiun karena mereka secara tidak langsung ingin mengusir Belanda. Ya, keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia tidak pernah berhenti. 18 Desember 1948 mengumumkan lagi perjanjian Renville. Sampai 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI dengan agresi militer Belanda II, yaitu pada tahun 1948. Yang pertama 1947 dengan membomnya lapangan terbang Maguwo, Jakarta Jogja. Dalam waktu singkat RI Jogja dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, simple. Sederhana aja, mereka datang dengan jumlah banyak, sedangkan Indonesia lagi sibuknya memikirkan bagaimana negara ini, kemana negara ini akan dibawa. Dilema pasca kemerdekaan itu sangat sulit, karena waktu itu juga datang dua misi besar, ya, kepercayaan dari Amerika Serikat dengan liberalnya, habis itu kepercayaan komunis dari Uni Soviet. Ada beberapa negara yang sudah berhasil dipecahkan menjadi dua oleh Amerika dan Uni Soviet untuk menanamkan pahamnya. Nah, Indonesia itu yang ditakutkan. Tapi alhamdulillah
Indonesia berhasil mengatasi itu. Dalam keadaan genting, pemerintah memberikan mandat kepada Menteri Syarifuddin Prawira Negara saat itu, pemerintah atau ibu kota. Nah, inilah cerita asal mengapa pemerintah negara Republik Indonesia, ibu kota Republik Indonesia itu sampai ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kepada Syafruddin Prawira Negara. Nah, Syafruddin Prawira Negara ini adalah yang dipercayakan oleh pemerintah untuk membawa bahan-bahan atau kelengkapan-kelengkapan daripada ibu kota Republik Indonesia pada waktu itu. Pak, sudah ada Monas belum? Belum ada. Ya, karena sebelum jadi Jakarta pertama itu dengan nama di Jayakarta. Nah, dibawalah pemerintah ibu kota itu sampai ke Bukit Tinggi lewat Syafruddin Prawira Negara. Nah, setelah Belanda tahu bahwa dibawa ke Bukit Tinggi, nanti Belanda datang ke sini menyerang, Syafruddin Prawira Negara mengalihkan lagi ke daerah Solo Selatan. Nah, Solo Selatan inilah tempat persembunyian berkas-berkas, habis itu arsip-arsip, apapun itu untuk menyelamatkan kemerdekaan Republik Indonesia agar tidak bisa lepas lagi kepada Belanda. Nah, sampai ke Solo Selatan, sampai di sinilah mulai agak redam situasi sebelum nanti selesainya Jenderal Sudirman berhasil meloloskan diri dan meninggalkan ibu kota dari penjara itu. Habis itu memimpin perang gerilya. Nah, dalam perang gerilya inilah Indonesia berhasil menaklukkan Belanda kembali sebelum PBB turun untuk menyelesaikan. Nah, inilah mengapa pemindahan ibu kota itu dari mulai perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen nantinya ada juga disebut dengan KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, sampai di sini dulu materi yang melawan agresi dengan darah. Melawan agresi militer dengan darah ini wajar karena kita mempertahankan kemerdekaan, daripada lepas lagi setelah berjuang mending dipertahankan dengan darah. Oke, sampai di sini dulu. Untuk pertanyaan boleh lewat via WA Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.